Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan belajar tentang matriks. Sebelumnya itu, waktu pertemuan di KDEI, kita sudah menyinggung sedikit tentang matriks. Jadi hari ini akan saya ulang lagi bagi teman-teman yang kemarin tidak sempat hadir. Jadi saya ulang lagi yang kemarin kita pelajari kan. Yang kemarin kita pelajari itu langsung langsung sampai ke perhitungan dan perkalian. Sebenarnya pembahasan matriks itu awalnya itu masih banyak. Jadi hari ini saya mulai dari pengenalan matriks dulu. Jadi kemarin itu tidak ada pengenalannya, langsung saya jelaskan cara menghitung dan cara mengurang dan mengalihkan matriks. Jadi hari ini kita belajar tentang asal muasal matriks. Oke? Bukan asal muasal sih. Pengenalan tentang matriks. Jadi ya bagi teman-teman yang belum kenal matriks, ini si Bapak Arthur Arthur Cayley ini yang menemukan matriks. Jadi beliau ini yang pertama kali mengembangkan matriks tahun 1857. Jadi matriks ini sekarang menjadi alat serbaguna di berbagai bidang, misalnya di bidang teknik, bidang akuntansi, dan bidang lainnya mereka banyak menggunakan matriks. Oke? Jadi bentuk dasar matriks itu seperti ini. Jadi yang dulunya pernah, mungkin waktu SMP mungkin ada sedikit tentang matriks mungkin. Atau mungkin sudah pernah belajar matriks tapi lupa. Jadi bentuk matriks itu seperti ini. Jadi terdiri dari baris dan kolom. Nah, ini yang ini AM kali N ini itu namanya ordonya. Jadi matriks ini ordonya M kali N. M itu baris, N itu kolom. Jadi urutan matriks itu adalah baris dan kolom untuk kita ketahuinya. Oke, jadi baris itu yang horizontal ke kanan. Jadi barisnya ada berapa? Misalnya seperti ini ada baris pertama, baris kedua, sampai baris ke M namanya. Kemudian kolom itu yang ke vertikal ke bawah. Jadi ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, seterusnya sampai kolom ke N. Oke, N sama M ini menunjukkan berapa banyak baris dan kolom yang kita punya. Jadi nanti di dalam ini kurung siku ini, di dalam kurung siku 2 ini, nanti diisi sama angka-angka. Bisa minus, bisa plus, bisa nilainya 0, bisa nilainya dalam bentuk seper, atau yang lainnya. Oke? Jadi, misalnya kita punya matriks ini, matriks B. Matriks B ini punya angka 2, 5, minus 4, 1, 3, sama minus 2. Nah, kalau kita mau mencari ordo matriks seperti yang awal tadi, matriks itu kan terdiri dari baris dan kolom. Jadi, ordo itu sama dengan yang ini, yang baris kali kolom ini. Nah, ini namanya ordo. Ini namanya ordo. Jadi kalau di matematika ada belajar matriks, jadi teman-teman udah tidak kaget lagi ketemu matriks. Oke? Nah, jadi kalau kita minta temukan ordo ini yang berarti baris kali kolom, M kali N tadi. Oke? Jadi kalau matriks B, baris kali kolomnya ada berapa? Nih barisnya ada 1, ada 2. Berarti barisnya 2. Berarti ordonya itu B, ordonya 2 dikali kolomnya ada 1, 2, 3. Berarti kolomnya ada 3. Berarti dia baris ordonya 2 kali 3. Matriks B ini ordonya 2 kali 3. Oke?
Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak bingung ya? Gampang ya? Oke, selanjutnya. Kalau kita minta tentukan nilai dari B12 dan B23. Ini bukan B12 dan B23. Ini maksudnya isi dari B, angka yang ada di B baris pertama dan kolom kedua. Baris pertama kan ini, baris pertama ini baris kedua. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, 2 itu datang dari berapa banyak baris yang dipunya. Ini kan seperti ini, barisnya ada 2, ada 1 dan ada 2. Jadi semuanya ini baris namanya. Dan ini kolom. Kolomnya ke bawah, barisnya ke horizontal, kolomnya ke bawah. Oke? Jadi baris yang kita hitung berapa horizontal yang punya. Seperti ini kan horizontalnya ada 2. Ke sini 1 dan ke sini 2. Kolomnya ada 1, 2, 3. Oke? Jadi kalau kita mau cari nilai yang B12, berarti B di baris pertama, kolom kedua ini maksudnya. Jadi baris pertama itu kan ini, 2, minus 4, 3. Nah, kolom kedua itu kan 1, 2. Baris pertama, kolom kedua, berarti si angka minus 4 ini. Kemudian, baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, berarti kan kita lihat di antara ini semua. Kemudian kolomnya yang ketiga, kolom ketiga ini, berarti nilainya minus 2. Itu saja. Gampang ya? Kemudian berapa banyak elemen dalam matriks? Elemen itu berapa banyak isinya, angka-angka yang ada di dalam matriksnya. Ini kan bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 elemen. Oke? Mudah ya? Mudah banget. Kemudian, selanjutnya ini. Nah, kalau misalnya kita punya persamaan linier seperti ini, 2x tambah y tambah z sama dengan 16. Kemudian kita punya 3 persamaan linier. Ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, di persamaan ini kita mau mengubah dia ke dalam matriks. Nah, gimana caranya? Pertama, kita ini dulu. Kita masukkan dulu isinya. Koefisiennya kan ada, koefisien maksudnya angka-angkanya ya. Kan angkanya itu ada angka 2, kemudian ini di sini 1 ya. Di sini juga minus 1, kemudian angka 4, di sini 1, di sini 2, kemudian di sini 1, di sini 2, dan di sini minus 3. Nah, angka-angka ini yang kita masukkan ke dalam matriksnya, matriks ini. Jadi angkanya ada minus 2, kita tulis sini minus 2. Kemudian di sini 1, kita tulis 1. Kemudian ini ada minus, jadi minus 1. Kemudian ini ada 4, kolom baris kedua, 4. Kemudian ini ada minus 1. Dan ini ada 2. Kemudian ini ada 1. Kemudian ada 2. Dan minus 3. Oke, itu untuk koefisien yang bukan huruf. Nah, kalau yang huruf mau kita ubah ke matriks, bagaimana? Ya, kita ginikan saja.
kita masukkan sini. Mbak Ika, berarti yang huruf itu, oh ini melambangkan ya. Saya bacanya malam bangkit. Malam bangkit. Melambangkan. Iya. Kalau huruf itu berdiri sendiri, huruf itu berdiri sendiri berarti dia ada angka satunya. Kalau misalnya ada angkanya berarti dia bukan satu. Kemudian sebelah sininya kalau misalnya ini matriksnya ada 2 gini, tidak ada tanda, berarti itu dikali. Bisa kita bikin titik, bisa kita bikin tanda silang, atau kita diamin berdua gini aja. Kalau didempet berarti itu tandanya matriksnya dikali. Kemudian yang untuk huruf-hurufnya kita bikin dia menjadi satu kolom. Ada X, ada Y, dan Z. Kemudian sama dengan hasil belakang ini. Hasil belakang ini kita bikin sama seperti huruf X, Y, Z ini. Karena dia cuma punya satu kolom, tapi 3 baris. Jadi kita bikin dia jadi satu kolom saja. Dan matriks ini dia dikurung dalam bentuk kurung siku, bukan kurung kurawal ya. Kalau kurung kurawal itu tandanya himpunan, bukan matriks. Ini jadi isinya 16, 12, dan minus 9. Kurung kurawal yang saya maksud itu yang seperti ini. Yang ada begini, tanda begini. Ini tandanya ini himpunan, bukan matriks. Matriks itu biasanya kurung siku atau dikurung besar begini. Gini. Oke? Oke, jadi begini cara mengubah 3 persamaan linear ini ke dalam satu matriks. Ya. Kemudian, oh iya, di kelas ini kemarin ada yang datang ke KDEI. Saya cuma mau bertanya, ini kan minggu depan kan kita sudah mulai puasa dan teman-teman ada kelas. Itu jadinya bagaimana? Tetap ada ya? Oke. Katanya libur, kurang tahu. Datang cuma setengah hari. Kelasnya tetap ada. Oke. Jadi kelas Wiziknya tetap ada. Bukan, yang saya maksud bukan TTM-nya, tapi pelajarannya kan minggu depan tuh masih ada 1 kali lagi kan pertemu Wizik sama bulan depan 1 kali lagi. Enggak, bulan depan itu udah UAS. Wizik tetap ada ya. Oke, berarti minggu depan kita masih ada 1 kali pertemuan lagi ya. Setelah itu kita masuk ke UAS. UAS-nya saya kasih online seperti kemarin saja, seperti UTS kemarin. Oke? Oke. Jadi kita lanjut ke pelajaran sekarang. Ini ada jenis-jenis matriks. Jadi ke bawahnya itu nggak ada, cuma satu barisnya aja. Jadi satu baris dan satu kolom. Kolomnya bisa banyak sih, tapi barisnya tuh cuma satu. Nggak ada baris kedua, baris ketiga. Seperti yang ini yang huruf P. Huruf P kan berarti dia ordonya 1 kali 3, berarti dia satu baris 3 kolom.
Yang Q berarti yaitu 1 baris dan 2 kolom. Kemudian yang mana ini? Yang R berarti dia 1 baris 4 kolom ini ya. Kan ada 1 baris, kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini kolomnya ada 2. Ini kolomnya ada 3. Oke. Kemudian, nah sekarang ada matriks kolom. Tadi kan barisnya yang cuma 1, sekarang kolomnya saja yang 1, barisnya ada banyak. Nah, itu namanya matriks kolom. Seperti matriks K, dia kan punya baris 2, tapi kolomnya 1. Kemudian matriks L, dia punya kolomnya 3, barisnya 1. Kemudian matriks M, kolomnya 1, barisnya 4. Oke? Mbak Emma Meiwenti ini baru ya? Baru terlihat. Selamat datang ya, Mbak. Selamat bergabung, Mbak. Oke. Yang matriks kolom bisa dipahami ya, mudah sekali. Sekarang kita punya matriks persegi. Nah, matriks persegi ini maksudnya matriks yang mempunyai baris dan kolomnya sama. Seperti ini kan barisnya ada 2. Barisnya ada 2, 1, 2. Kolomnya juga ada 2. Jadi, baris dan kolomnya sama. Itu namanya matriks persegi. Kalau dia tidak sama baris dan kolomnya berarti bukan matriks persegi. Jadi syarat matriks persegi itu baris dan kolomnya harus sama. Oke? Jadi nanti kalau ketemu matriks 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 berarti itu matriks persegi. Kemudian kita punya matriks segitiga atas. Nah, bagaimana ini matriks segitiga atas? Maksudnya di dalam bilangan itu, di dalam matriksnya itu membentuk segitiga seperti ini. Nah, ini kan bentuk segitiga nih kalau kita tarik. Nih, kita tarik garis begini, kan jadi segitiga. Nah, sisanya ini nilainya 0. Nanti kan kita lihat dari sini kan bawahnya 0 di sini, berarti kan segitiganya berada di atas 0. Makanya namanya segitiga atas. Jadi matriks segitiga atas itu yang membentuk segitiga itu ada nilainya, tapi sisanya itu 0. Seperti 3 matriks di bawah ini 0 nilainya. Matriks segitiga bawah ini kebalikan dari matriks segitiga atas. Jadi peletakan kalau kita tarik garis, letak segitiganya itu sekarang ada di bawah. Di bawah dari angka 0. Ini kalau kita bikin segitiga di sini. Nah, angka 0 itu kan di sini. Ini 0-nya di sini. Nah, si 0 ini kan letaknya di atas dari segitiga. Berarti segitiganya di bawah 0. Makanya namanya segitiga bawah. Oke. Kemudian kita ada matriks diagonal. Nah, matriks diagonal itu bagian diagonal tahu ya, misalnya kita punya persegi atau persegi panjang. Nah, diagonal itu kan bagian yang miring di sini nih, yang membelah persegi ini dengan miring. Kayak teman-teman belah apa namanya itu? Waji. Kan miring-miring ya. Nah, itu membelahnya secara diagonal. Kalau membelah secara tegak lurus kan berarti tegak gini belahnya. Itu namanya tegak lurus. Kalau diagonal dari kemiringan ruangannya. Jadi kalau matriks diagonal seperti ini,
Nah, di diagonalnya ini dia ada angka, tapi di tempat yang lain nggak ada angkanya. Maksudnya angkanya 0, bukan nggak ada. Sini 0. Yang ini 0, juga 0. Tapi di diagonalnya ada angka. Angkanya bisa lebih dari 0 atau kurang dari 0. Misalnya minus atau plus, atau sepertiga atau seperempat, terserah. Yang jelas, di diagonalnya saja ada angka. Berarti itu matriks diagonal. Beda dengan matriks identitas yang di bawah ini. Kalau matriks identitas di bawah, yaitu memang nilainya di diagonal, tapi angkanya tuh 1. Tidak lebih dari 1. Jadi itu namanya matriks identitas. Di sisanya ini 0, diagonalnya ini angkanya 1 semua, semuanya 1, itu namanya matriks identitas. Kalau misalnya ada angka 1, 2, 3, atau 1, 2, 1, berarti itu bukan matriks identitas, itu namanya matriks diagonal. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks ini dikatakan sama jika ordo yang dimiliki kedua-duanya sama. Jadi ada dua matriks. Seperti kita lihat di sini, matriks yang sebelah sini dan matriks yang sebelah sini. Matriks yang sebelah sini. Nah, ini kan dua-duanya sama-sama ya ordonya ya. Yang ini ordonya 3 kali 2, yang ini juga 3 kali 2. Jadi karena ordonya sama, dibikin tanda sama dengan, berarti matriks di sebelah kiri ini nilainya itu sama dengan matriks yang di sebelah kanan. Jadi yang letaknya tuh sama, misalnya ini. Yang 5 ini kan letaknya sama dengan ini. Berarti itu nilainya sama. Kemudian huruf A ini itu letaknya di sini. Sama letaknya, berarti huruf A ini sama dengan 2. Kemudian si 3 ini letaknya tuh sama dengan kayak di sini. Berarti nilainya sama ya, sini 3, sini juga 3. Kemudian nilai B. Nilai B ini sama dengan yang di sini. Berarti nilai B itu sama dengan 2 kali A. Kemudian yang di sebelah sini 2. Ini kan tengah-tengah ini, berarti sama ya nilainya 2. Kemudian yang satu lagi C. C berarti A kali B. Nah, pertanyaan saya, berapakah nilai A? Nilai A sama dengan, ada yang bisa jawab? Nilai B sama dengan, nilai B sama dengan, nah kalau kita lihat kesamaan, yang A kan sama dengan yang ini. Berarti nilai A sama dengan 2 ya. Oke. Nilai B kita lihat, B ini sama dengan 2 dikali A. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 2 kali 2. Jadi sama dengan 4. Oke, nilai C. Ya, benar Mbak. B itu 2A. Kan nilai A tadi 2. Jadi kita tinggal kalikan saja. 2 dikali A. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, sekarang nilai C. Nilai C itu adalah sama dengan A dikali B.
A-nya 2, B-nya 4. Berarti 8. Sekarang kalau misalnya suruh cari A dikurang B dikali C, hasilnya sama dengan berapa? Ada yang bisa jawab? Min 16. Oke. Ada yang jawab lain? Ada yang jawab min 30? Nggak apa-apa mas, telat. Udah biasa. Yang penting masuk. Oke? Dulu waktu ini kan tidak saya kurung ya, yang A dikurang B ini. Berarti kan kalau nggak saya kurung, berarti perkaliannya yang kita kerjakan dahulu. Kita kerjain kalinya dulu, kecuali kalau saya bikin A dikurang B dalam kurung dikali C. Berarti kan ini saya kerjakan dalam kurungnya dulu ya. Kalau ini kita kerjakan prioritas. Nah, si perkalian dan pengurangan ini kan lebih kuat perkalian ya. Jadi kita kalikan dulu. 4 dikali 8, 32. Berarti 2 dikurang 32. 2 dikurang 32 jadinya minus 30. Oke? Mudah ya? Jadi ingat kalau di matematika, kalau dia tidak ada tanda kurung, kita lihat mana yang prioritas yang paling tinggi. Kan kalau kali dengan kurang tuh lebih kuat si kali. Jadi kita kerjakan kali dulu. Gak apa-apa, Mbak. Ya, namanya juga belajar. Kalau kan belajar matematika itu belajar dari kesalahan. Jadi semakin banyak salah, semakin mengerti kita apa yang dia pelajarinya. Oke? Oke, Mbak Aini silakan. Selanjutnya kita punya matrik transpos. Salah terus saja kalau gitu. Kalau nggak mungkin, karena sifatnya manusia itu nggak mau salah. Pasti kalau salah dibenerin lagi. Oke? Jadi sekarang kita belajar matrik transpos. Nah, matrik transpos ini bagian si kolom yang tadinya itu kolom, kita pindah dia menjadi baris. Jadi matriksnya itu kita putar sebanyak 90 derajat. Jadi matriksnya itu kita putar 90 derajat. Jadi yang kolom ini menjadi baris. Nah, ini kan awalnya matriksnya begini. Awalnya matriksnya A11, A21, A31 tuh kolom. Setelah kita transpos, dia menjadi baris di sini. Jadi A11, A21, A31. Untuk lebih mudah, kita mungkin bisa coba di contoh ya. Misalnya contoh gini. Saya kasih matriksnya yang kecil aja. Contohnya, matriksnya 1, 3. Tak kelihatan. 1, 3, 2, 4. Nah, misalnya ini matriks A. A sama dengan
Ini. Nah, kalau misalnya kita nyari B sama dengan A transpos. Transpos itu simbolnya T ya, T besar. Nah, jadi kita transpos ini kita apa namanya? Kita putar dia 90 derajat. Jadi nilai B itu B sama dengan kita putar ini 1, 3, 2, 4. Jadi kolomnya 1, 2 ini sekarang kita ubah menjadi baris. Berarti kita taruh di atas dia. 1, 2, terus ini 3, 4. Gitu. Udah ya? Ada yang mau ditanyakan? Mutarnya itu nggak sesuai jarum jam ya? Mutarnya sesuai jarum jam, Mas. Jadi kita putar ke sini. Ke sini itu searah jarum jam kan? Oh, jarum jam ke sana. Ya, searah jarum jam. Kalau nggak searah jarum jam tuh ke sini. Oh, kebalik ya? Tunggu. Jarum jam. Ngeng. Searah jarum jam tuh ke kanan apa ke kiri? Kanan ke kiri ya enggak? Counterclockwise. Ini kan arah jarum jam. Ya, searah jarum jam, Mas. Ke kanan. Kalau ke kiri, berarti itu berlawanan arah jarum jam. Kan jarum jam tuh begini. Anggaplah ini jam ya. Ini jarumnya. Oh, nggak kelihatan. Nah, ini jarumnya. Kan jarumnya itu mutarnya ke kanan. Mutarnya gini kan dia, ke sini. Ya kan? Berarti dia searah jarum jam begini. Kalau berlawanan arah jarum jam, berarti mutar jamnya dari angka 11 ke angka 1, bukan dari angka 1 ke angka 11. Oke? Oke ya? Jadi di transpose tuh begitu. Jadi yang tadi awalnya itu kolom menjadi baris setelah ditranspose. Jadi kita putar dia ke 90 derajat. Jadi tegak lurus. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Kemarin yang ada datang ke KDI pasti sudah mengerti penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi hari ini saya ulang lagi buat teman-teman yang kemarin nggak sempat hadir. Jadi kita ulang lagi untuk pengurangan dan penjumlahan matriks. Kalau untuk pengurangan dan penjumlahan matriks ini caranya gampang sekali. Kita tinggal mencari syaratnya itu ordonya harus sama. Jadi di sini kan yang ordonya sama A dan C. Kemudian si B dan D. Nah, kalau ordonya tidak sama itu tidak bisa kita lakukan penjumlahan dan pengurangan. Karena nanti dia nggak punya pasangan.
syarat untuk penjumlahan pengurangan ini dia harus punya pasangan. Itu dulu, harus punya pasangan dulu dia, baru bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Oke? Jadi misalnya kita ambil contoh satu dari 4 matriks ini, kita ambil satu contoh untuk penjumlahan. Misalnya matriks A ditambah matriks C. Misalnya A ditambah C. Itu sama dengan matriks A itu 5 min 2 1 0. Matriks C ditambah matriks C min 3 2 4 1. Jadi ini sama dengan 5 ditambah 3 kemudian 1 ditambah 4 kemudian minus 2. Oh, ini minus 3 ya. Sorry. 1 ditambah minus 3. Kemudian 1 ditambah 4. Kemudian minus 2 tambah 2 dan 0 tambah 1. Jadi ini sekarang kita tambahkan saja semuanya. Kita tambahkan, jadi 5 kurang 3 itu 2. Kemudian min 2 kurang 2 itu 0. Min 2 tambah 2, 0. Kemudian 1 tambah 4, 5. Kemudian 0 tambah 1, 1. Oke, jadi begini dia hasil dari penjumlahan A ditambah C. Nah, ini kan bisa kita lihat ini. Si A ini matriksnya 2 kali 2. Si B itu matriksnya juga 2 kali 2. Berarti kan ini kita bisa mempasang-pasangkan dia. Kita pasang-pasangkan dia. Jadi 5 kita pasangkan dengan minus 3. Kemudian 1 kita pasangkan dengan minus 1 kita pasangkan dengan 4. Minus 2 kita pasangkan dengan 2. 0 kita pasangkan dengan 1. Makanya untuk penjumlahan matriksnya itu harus sama ordonya. Jadi kalau ordonya tidak sama, tidak bisa dijumlahkan karena dia tidak punya pasangannya. Untuk pengurangan juga sama. Jadi nanti teman-teman ubah aja tanda tambahnya menjadi tanda kurang. Jadi kan kalau misalnya pengurangan begini. Jadinya kan 5 dikurang minus 3 kemudian minus 2 dikurang minus 2 kemudian 1 dikurang 4
kemudian 0 dikurang 1. Jadilah hasil akhirnya itu -8 -4 -3 dan -1. Oke? Gampang ya? Ada yang mau ditanyakan? Min 2 sama min 2 dari mana? Oh, sebentar. Ini kan awalnya kita mau menjumlahkan ya Mbak Neng ya. Kalau menjumlahkan kan nilai ini di sini min 2, di sini 2. Berarti kan min 2 ditambah 2. Nah, untuk di sebelah sini, ini kita mau melakukan pengurangan. Jadi ini A dikurang C. Dikurang C. Jadi, yang awalnya itu nilainya plus semua, sekarang kita ganti jadi minus. Makanya di sini jadi min 2 dan min 2. Gitu, Mbak. Jadi pengerjaannya 2 kali. Enggak, tergantung soal. Kalau misalnya soalnya butuh penjumlahan, ya Mbaknya jumlahkan saja. Kalau soalnya mau pengurangan, ya Mbaknya kurangkan saja. Ini kan judulnya operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi, matriks ini, matriks yang ordonya sama ini, itu bisa kita lakukan pengurangan dan penjumlahan matriks isi dalamnya. Jadi, kalau misalnya mau coba menjumlahkan, ya pakai tinggal dijumlahkan seperti ini. Kalau mau dikurangkan, seperti ini. Saya menunjukkan 2 langsung karena caranya sama. Nggak ada bedanya untuk pengurangan dan penjumlahan ini. Asalkan ordonya sama. Misalnya ini ordonya 2 kali 2, yang C juga 2 kali 2. Kalau A kita tambahkan dengan B itu tidak bisa karena ordonya berbeda. Karena untuk penjumlahan ini kita butuh pasangan. Matriksnya butuh pasangan. Makanya dia minta ordonya harus sama. Gitu, Mbak. Jadi pengerjaannya bukan 2 kali, tapi saya hanya memberikan contoh. Yang satu pengurangan, yang satu penjumlahan. Begitu, Mbak. Oke? Sekarang kita lanjut ke perkalian dengan ini skalar ya, bukan skalar. Salah ketik saya. Ini jadi huruf L. Skalar. Tahu skalar? Skalar itu bilangan ya. Bilangan yang ada di dunia ini. Bisa nilainya positif, bisa nilainya negatif, bisa pecahan, bisa bilangan imajiner, bisa 0. Jadi, nilainya itu kita kalikan dengan isi dalam matriks. Misalnya kita mau cari berapakah nilai dari 3 dikali matriks A. Misalnya 3 dikali A. 3 dikali A. Matriks A itu kan 3, min 3, 5, 2, 6 ya. Ini berarti kita mengalihkan ke dalam masing-masing matriks ini. Masing-masing koefisien matriks ini. Jadi kita kalikan 3 dikali minus 3, min 3, kemudian 5 dikali kemudian 3 dikali 5, kemudian
3 dikali 2, kemudian 3 dikali 6. Oke, gitu jadinya hasil akhirnya min 9, 15, 6, dan 18. Jadi, kalau misalnya ada matriks tulisannya 3 kali A atau berapa dikali matriks A, itu berarti teman-teman butuh mengalihkan angka 3 ini ke masing-masing isi matriksnya atau angka lainnya ke isi matriksnya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Saya lanjut ke... Oh, ini bukan perkalian skalar dengan matriks. Ini maksudnya perkalian matriks. Nah, untuk perkalian matriks, ini agak sedikit mesti memutar-mutar ya ceritanya. Karena teman-teman harus mengalihkan baris dengan kolomnya. Jadi syaratnya perkalian matriks itu, jadi kan kalau penjumlahan, syaratnya itu ordonya harus sama. Nah, kalau matriks ini syaratnya itu misalnya matriks P. Matriks P ini ordonya 2 kali 2. Matriks R ordonya 2 dikali 3. Nah, syaratnya itu kolom di matriks pertama harus sama nilainya dengan baris di matriks kedua. Jadi nilai berdua ini harus sama. Kalau nilai berdua ini tidak sama, berarti tidak bisa kita kalikan. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak matriks R itu dikali dengan matriks P? R dikali P. R dikali P. Matriks di sini contoh kita matriks R ini. Matriks R dan matriks P. Nah, matriks R itu ordonya 2 dikali 3. Matriks P ordonya 2 dikali 2. Kita lihat ininya. Kolom di matriks pertama dan baris di matriks kedua. Nah, ini kan beda. Antara ini dan ini itu berbeda nilainya. Jadi kalau nilainya berbeda seperti ini, itu tidak bisa kita kalikan. Yang bisa kita kalikan kalau nilainya sama. Gitu ya, Mbak ya. Mbak Ika. Oke. Untuk syarat ini ada yang mau ditanyakan? R 2 dari 3 dapat dari mana? 9. Kan matriks itu terdiri dari baris dan kolom ya, Mbak. Nah, kita hitung barisnya. Ini baris itu yang horizontal. Nah, ini semua baris 1. Nah, ini 2. Berarti barisnya ada 2. Kita taruh 2 di sini. Kemudian kolom
Kolomnya itu yang ke bawah. Berarti ini 1, 2, 3. Berarti 3 kita taruh di sini. Makanya jadinya R itu 2 kali 3. Begitu, Mbak. Kira angka dalam kolom. Bukan angka dalam kolom, Mbak. Jadi ordo itu terdiri dari baris dan kolom, itu aja yang Mbaknya perlu ingat. Ordo itu matriks itu kalau mencari ordo itu terdiri dari baris dan kolom. Jadi untuk lebih mudahnya teman-teman coret aja barisnya untuk menghitungnya. Misalnya ada angka ini kayak gini, dicoret 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti itu barisnya. Terus kolomnya juga dicoret ke bawah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu kolom, jadi ordonya 2 dikali 3. Gitu. Oke? Jadi, untuk syarat dari perkalian matriks, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan syarat perkalian matriks? Kalau tidak ada yang mau tanyakan, saya langsung ini ya. Langsung coba perkaliannya. Oke. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Jadi sekarang kita coba melakukan perkalian matriksnya. Kita kalikan matriksnya. Misalnya, mau mengalikan matriks P dan matriks Q. Matriks P dan matriks Q. Matriks P itu 23 minus 4, 5. P sama dengan 2, 3, minus 4, dan 5. Nah, R. R itu matriksnya satu, 0, min 1, 4, min 2, min 3. 1, 0, min 1, 4, min 2, min 3. Oke, sekarang kita kalikan ya. Jadi kita kalikan matriks P dan matriks Q. Nah, P kali Q kita bikin sini. P dan R. Kita bikin. Dua, 3, minus 4, dan 5. Kemudian matriks R
1, 0, min 1, 4, min 2, min 3. Cara perkaliannya itu ini sama dengan jadi yang baris ke sini itu kita kalikan dengan kolomnya. Jadi ini kan baris nih ke kanan tuh baris, ke bawah itu kolom. Jadi ini kita kalikan dia. Oke, jadi caranya 2 dikali 1, 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 4 kali 4. Oke, kemudian 2 dikali 0, 2 dikali 0 ditambah 3 dikali minus 2 kali minus 2. Kemudian satu lagi 2 dikali min 1 tambah 3 dikali minus 3 kali min 3. Oke, kemudian satu lagi kerjaan kita yang bawah ini 4 dikali min 4 dikali 1 min 4 dikali 1 tambah 5 dikali 4 kemudian min 4 dikali 0 tambah 5 kali min 2 kemudian min 4 dikali min 1 tambah 5 dikali min 3. Oke, gitu caranya. Jadi kalau udah seperti ini, kita tinggal menjumlahkan dan mengalikannya saja. Jadi kita kalikan terlebih dahulu. Taruh sini saja. Jadi nilainya itu ini sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3 kali 4. Berarti 14. 2 dikali 0 ditambah 3 kali min 2 berarti min 6. Kemudian 2 dikali min 1 tambah 3 dikali min 3 berarti min 11. Ini min 4 ditambah 20 berarti 16. Ini 4 dikali 0, min 4 kali 0, 0, tambah 5 dikali min 2, berarti min 10.
Kemudian min 4 kali min 1, 4 ditambah 5 dikali min 3, 15. Berarti 4 tambah min 15, min 11. Oh? Min 11. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Untuk perkalian matriks itu seperti itu. Seperti ini untuk perkalian matriks. Jadi butuh butuh cara yang lebih, butuh cara ekstra untuk mengalikannya untuk perkalian matriks. Ada yang mau ditanyakan? Atau kira-kira saya salah? Jadi untuk perkalian matriks, jadi teman-teman kalikan ini si baris ini ke masing-masing kolom yang ada. Ini kan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Berarti baris yang ini dikali kolom 1 ditaruh di kolom 1. Kemudian baris ini dikalikan ke sini, ditaruh di sini. Dan baris yang ini dikalikan ke sini, taruh di sini. Kemudian yang di bawah mengikut, sama seperti yang di atas tadi. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya silakan. Karena kemarin waktu belajar di tatap muka banyak yang bertanya. Pertanyaannya nyusul. Oke. Sekarang saya yang bertanya. Teman-teman udah pada panas belum? Kepalanya. Tentang belajar matriks. Saya Paul. Yang lain bagaimana? Karena belajar matematika itu tidak boleh dipaksakan, Mbak. Kalau dipaksakan bisa sakit hati sendiri. Gitu ya. Oke, Mbak Neng nggak ngerti. Oke. Saya ulangi lagi ya. Jadi untuk perkalian matriks yang teman-teman lakukan itu pertama dilihat ordenya. Ordenya itu si P ini kan ordenya 2 dikali 2. Si R itu ordenya 2 dikali 3. Nah, untuk perkalian matriks yang perlu teman-teman lihat itu kolom di matriks pertama dan baris di matriks yang kedua. Nah, nilai ini itu harus sama syaratnya. Jadi kan kalau syaratnya penjumlahan dan pengurangan, ordenya harus sama. Nah, kalau di perkalian, yang harus sama itu kolom di matriks pertama dan baris di matriks kedua. Ini dan ini. Itu syaratnya. Misalnya ini tadi kan matriks P dan matriks R. Berarti kan ini memenuhi syarat, jadi bisa kita kalikan. Nah, cara mengalikannya, kita kalikan baris dengan kolom. Jadi, nilai baris ini kita kalikan dengan baris yang ini, kita kalikan dengan kolom di sini. Nah, ini kan berarti 2 dikali 2 taruh sini. 2 dikali 1 taruh sini. Ditambah 3 dikali 4 sini.
Gitu, Mbak. Kemudian 2 dikali 0, taruh sini, ditambah 3 dikali min 2, taruh sini. Kemudian 2 dikali min 1, taruh sini. 3 dikali min 3, taruh sini. Gitu saja. Yang 4 juga begitu caranya. Kemudian setelah mbaknya susun, teman-teman susun, barulah dikalikan semuanya, baru dijumlahkan. Gitu Mbak Neng. Oke? Ada yang mau bertanya lagi? Oke ya. Karena tidak ada yang mau bertanya lagi, untuk jadinya untuk materi selanjutnya ini kan pemangkatan matrik. Kalau pemangkatan matrik sama kayak tadi, di ujung-ujungnya perkalian juga. Misalnya kita mau memangkatkan matriks A jadi A kuadrat, berarti kan matriks A itu dikali dengan matriks A, berarti ini dikalikan dengan matriksnya sendiri. Ini kita kalikan dengan matriksnya sendiri. Misalnya ini min 1, 2, kemudian 1, 0. Jadi ini sama dengan A kuadrat. Kita kalikan ini kayak tadi. Berarti min 1 dikali min 1 ditambah 1 dikali 2. Kemudian min 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 0. Satunya lagi 2 dikali min 1 tambah 0 dikali 2. Terus ini 2 dikali 1 tambah 0 dikali 0. Oke. Jadi ini jadinya 1 ditambah 2, 3. Kemudian min 2. Min 2 ditambah 0, min 2. Kemudian min 1 ditambah 0, min 1. 2 ditambah 0, 2. Jadi, nilai dari A kuadrat itu begini. Oke, Mbak Neng bertanya, kok 0 dikali 2? 0 dikali 2. Nih, yang ini Mbak ya? Ya, kan? Nah dia. Kan ini yang ini. Kita kalikan ke sini. Ya toh? Berarti kan 2 dikali min 1 ditambah 0 dikali 2. Ini 2 dikali min 1 ditambah 0 dikali 2. Kemudian 2 dikali 1 ditambah 0 dikali 0. Gitu, Mbak. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, mungkin tulisannya terlalu cantik jadi bikin orang salah lihat. Karena susah saya nulis pakai mouse, bukan pakai pena. Oke ya. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi untuk malam ini, untuk pertemuan kali ini tentang matriks, saya sudahi sampai di sini dulu.
Karena kalau kita lanjut ke berikutnya, takutnya teman-teman over limit, dan waktu juga sudah mau habis, jadi tidak cukup untuk membahas ke materi berikutnya. Materi berikutnya nanti kita belajar tentang determinan matriks, kemudian inverse matriks, dan kawan-kawan selanjutnya. Jadi dari yang tadi kita kenalkan awal itu yang kayak transpose, matriks, identitas, nah itu nanti bisa digunakan di inverse matriks. Oke? Oke, karena waktunya sudah tidak mencukupkan lagi untuk melanjutkan pelajarannya, jadi untuk malam ini saya sudahi dulu sampai di sini pelajaran matriksnya. Terima kasih pada teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk hadir di pelajaran ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat istirahat.